Yesus menyembuhkan orang buta lewat 2 tahap. Di antara banyaknya mukjizat penyembuhan Yesus, kisah penyembuhan orang buta yang bisa melihat mengandung hikmat sangat mendalam tentang bagaimana Yesus sengaja mengaitkan peristiwa ini dengan membawa ingatan manusia saat itu kembali mengingat 2 hal. 1. Dialah pencipta manusia dari debu tanah. 2. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kebutaan rohani manusia. Kita semua tahu mukjizat-mukjizat penyembuhan lainnya yang pernah Yesus lakukan selalu terjadi hanya dalam sekali perkataan. Yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang sakit kusta bisa sembuh. Menariknya, mukjizat kali ini, yakni menyembuhkan orang buta, terjadi dalam 2 tahap. Iya, 2 kali proses. Kenapa? Nah, kita akan melihat pengertian di balik peristiwa ini. Dia ingin memperlihatkan dialah pencipta manusia dari sejak semula. Satu, Yesus adalah pencipta manusia dari debu tanah. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Saat membaca ini rasanya aneh. Mengapa Yesus harus menyembuhkan orang buta lalu bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Tidak pernah sekalipun Yesus bertanya kepada orang yang disembuhkannya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Jika Yesus adalah firman Allah yang menciptakan manusia, dia pasti tahu dan bisa langsung menyembuhkan mata. Seperti mukjizat-mukjizatnya yang lain, cukup sekali saja berfirman pasti sembuh. Lah, ini kok malah Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ini adalah kisah di mana Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah dan lalu mengoleskannya ke mata orang itu. Pastilah kita berpikir, kenapa harus begitu? Kenapa meludah? Kenapa harus mengaduk dengan tanah? Cukup Yesus berfirman saja pasti sembuh. Nah, lewat mukjizat ini Yesus ingin mengingatkan kembali kepada murid-murid tentang saat penciptaan manusia pertama, Adam. Dia ingin mengatakan kepada murid-murid siapa dia yang sebenarnya, tetapi saat itu mereka masih buta terhadap hal yang Yesus nyatakan. Mereka buta rohani. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sama seperti Tuhan Yesus menggunakan debu tanah untuk menciptakan manusia, demikian pula lewat orang buta ini Yesus memperlihatkan siapa dia dengan mengulangi pekerjaannya saat penciptaan manusia dengan debu tanah melalui orang buta ini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Kenapa pakai ludah? Firman keluar dari mulut Allah, ludah keluar dari mulut Yesus. Lewat ludah yang keluar dari mulut Yesus menyembuhkan orang buta ini, Yesus menyampaikan bahwa dia, Yesus, adalah firman yang keluar dari mulut Allah yang menciptakan alam semesta. Itulah kenapa Yohanes menyebut pada mulanya adalah firman. Dan Allah memberitahu kepada Yesaya, dan Yesaya menuliskannya dengan baik. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sebelum menyembuhkan orang buta ini, Yesus juga telah menyembuhkan seorang yang tuli dengan meludah untuk mempertegas bahwa dia adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu.
2. Kebutaan rohani. Murid-murid dan orang Farisi tidak bisa melihat siapa Yesus meskipun telah menyaksikan mukjizat-mukjizatnya. Dalam tahap pertama tadi sebelumnya, sesudah Yesus meludah dan mengoleskan tanah ke mata orang buta itu, Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan orang itu menjawab. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Lihat kan, orang buta yang baru bisa melihat ini melihat manusia seperti pohon-pohon yang berjalan. Itulah kebutaan rohani. Orang-orang yang melihat Yesus melihat dia hanya seorang manusia. Kemudian Yesus memerintahkan orang itu untuk membasuh diri di kolam Siloam. Siloam artinya diutus, dan orang itu taat, menurut dan patuh. Dan berkata kepadanya, "Pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Membasuh diri di kolam Siloam adalah simbolisme untuk pembaptisan lahir baru. Orang itu harus membasuh dirinya terlebih dahulu agar bisa melihat dunia dengan jelas dan melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan orang buta itu pergi ke kolam itu. Ini adalah simbol ketaatan, patuh, menurut, tidak mengeraskan hati. Ketaatan adalah hati seorang murid yang menuruti perintah gurunya. Dan orang buta itu disembuhkan karena iman dan ketaatannya. Kemudian terheranlah orang-orang melihat dan bertanya. Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lihat ketaatannya yang menyembuhkannya. Ketaatan pergi ke kolam Siloam. Ketaatan menuruti perintah Tuhan. Kalau dia tidak pergi ke kolam Siloam, dia tidak akan sembuh. Kalau seorang tidak taat kepada perintah Tuhan Yesus, niscaya hidupnya akan penuh penderitaan yang didatangkan iblis.